Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eldin Abdurun Hafiz Ramadan, NIM 17110229. Kali ini akan mempresentasikan tentang sistem pakar diagnosa penyakit paru-paru menggunakan metode case-based reasoning dalam rangka pengerjaan tugas semester antara mata kuliah penalaran komputer dengan tugas sebagai cari paper dari jurnal ilmiah yang bertemakan case-based reasoning, pelajari lalu jelaskan ulang dalam bentuk video presentasi, upload video presentasi pada channel YouTube. Langsung saja kita mulai. Sistem pakar diagnosa penyakit paru-paru menggunakan metode case-based reasoning dari Septianda Reza Maulana, Lukman Afandi, Muhammadul Haniyah. Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. Abstrak, kesehatan paru-paru sangatlah penting dalam keberlangsungan hidup kita, dan lingkungan kotor juga sangat terpengaruh serta gaya hidup yang kurang sehat. Banyak orang yang tidak peduli dengan kesehatannya, sehingga banyak yang mengidap penyakit paru-paru. Saat ini dokter spesialis paru-paru tidak sebanding dengan penderita penyakit paru-paru, sehingga harus menunggu lama dan mengeluarkan biaya yang mahal untuk melakukan konsultasi. Tujuan dari penelitian ini yakni membuat sistem pakar yang dapat menyelesaikan masalah penyakit paru-paru, dan cara penanganannya menerapkan metode case-based reasoning. Dalam pendahuluan, paru-paru organ penting bagi pernapasan, apalagi dalam kelangsungan hidup manusia. Memiliki lingkungan yang kotor, polusi udara meningkat, dan gaya hidup yang tidak sehat menjadi penyebab penyakit paru-paru. Jadi sekecil apapun penyakit paru-paru tidak hanya berbahaya tapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Meskipun ada beberapa penyakit paru-paru dan pernapasan yang tidak mengancam jiwa, namun tidak boleh dianggap sepele karena sebagai komplikasi yang dapat ditimbulkan. Dalam penelitian yang berjudul Sistem Pakar menggunakan aplikasi forward chaining, mendapatkan nilai akurasi sebesar 83,08%. Hal ini memunculkan ide menggunakan sistem pakar untuk diagnosa indikasi penyakit paru-paru menggunakan CBR. Pembuatan sistem pakar ini bertujuan mendukung masyarakat dalam mendiagnosis tanda-tanda awal pasien penyakit paru. Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini antaranya bagaimana menerapkan sebuah sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit paru-paru dengan metode CBR. Bagaimana akurasi metode CBR pada penyakit paru dapat menentukan hasil diagnosa. Tinjauan pustaka penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini untuk menentukan posisi penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang penelitian dimaksud adalah penelitian oleh Samsudin Usman Selviana dengan judul Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pernapasan Menggunakan Metode CBR. Dapat disimpulkan bahwa sistem pakar dapat memberikan solusi untuk diagnosa penyakit pernapasan dengan cepat dan akurat dengan hasil 100% benar dengan perhitungan menggunakan metode CBR. Penelitian kedua dilakukan oleh Munajat Salmin dengan judul Case-based Reasoning untuk diagnosis penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Menurut Arhami tahun 2013, sistem pakar adalah program komputer yang dapat diimplementasikan untuk memecahkan masalah. Pakar adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidangnya untuk menyelesaikan masalah. Rata-rata orang tidak dapat memecahkannya. Salah satu contohnya adalah seorang dokter yang merupakan seorang spesialis yang dapat mendiagnosis penyakit pasien dan mengobati penyakit pasien tersebut. Jenis penyakit paru-paru yang khusus menyerang organ paru-paru. Menurut buku Ajar Ilmu Penyakit Paru 2010 dibuat dan disusun oleh Departemen Ilmu Penyakit Paru
FK Unair RSUD Dr. Sutomo Surabaya terdapat 14 penyakit paru, diantaranya TBC, MDR, penyakit paru obstruktif kronik, asma bronkial, kanker paru, efosi pleurea, penyakit paru kerja dan pencemaran udara, pneumonia torak, gagal napas, edema paru, avian influenza, swine influenza. Case-based reasoning merupakan metode pemecahan masalah dalam mengingat peristiwa serupa yang terjadi di masa lalu dan menggunakan pengetahuan atau informasi untuk memecahkan masalah yang digunakan di masa lalu. Bobot parameter dilambangkan dengan W, gejala penting sama dengan 5, gejala sedang 3, gejala biasa 1. Metodologi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang terkait yang dapat memberikan data-data yang diperlukan. Pengolahan data. Data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi berupa jenis penyakit dan gejala paru-paru. Selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk mengidentifikasi suatu masalah. Metode yang diterapkan menggunakan metode CBR. Terdapat 4 tahapan, yaitu retrieve, reuse, revise, retain. Pada tahap retrieve, sistem akan melakukan tahap pencocokan antara kasus baru dengan kasus lama yang sudah pernah diujikan langsung untuk mendapatkan nilai similarity antar kasus. Setelah didapatkan kasus yang mirip dengan nilai similarity atau kemiripan tertinggi, maka solusi kasus lama yang mirip akan digunakan sebagai solusi untuk diagnosis sementara untuk kasus baru, reuse. Jika nilai similarity tertinggi tidak mencapai angka, maka perlu dilakukan proses revise, peninjauan kembali, yakni merevisi solusi tersebut hingga memperoleh solusi yang sesuai. Proses selanjutnya adalah proses retain, yaitu proses menyimpan kasus baru di dalam knowledge base system sehingga kasus baru tersebut dapat digunakan untuk penanganan kasus-kasus baru lainnya. Berdasarkan syarat ketentuan untuk mendiagnosis penyakit paru-paru, maka peneliti dapat menentukan kriterianya, dan kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: identitas pasien, gejala penyakit, jenis penyakit paru-paru. Berikut rumus perhitungan pada metode case-based reasoning. S1 dikali W1 tambah S2 dikali W2 dan seterusnya. Adapun langkah-langkah perhitungan kasus dengan proses retrieve sebagai berikut. Batuk yang berkepanjangan memiliki bobot 5. Dahak disertai darah memiliki bobot 5. Nafsu makan menurun memiliki bobot 1. Demam dan menggigil memiliki bobot 5. Penurunan berat badan memiliki bobot 1. Sesak napas memiliki bobot 3. Berkeringat di malam hari memiliki bobot 1. Yang akan dihitung dan membuat kesimpulan menjadikan penyakit tuberkulosis. Begitu pula dengan yang lainnya dengan bobot yang berbeda-beda yang telah disimpan pada database. Analisis perancangan sistem. Analisis sistem yang dirancang dan dibangun dalam penelitian adalah sistem pakar diagnosis penyakit paru-paru menggunakan metode CBR. Sistem ini membantu pengguna dalam melakukan konsultasi. Perancangan sistem ini diagram use case yang menjelaskan kebutuhan pengguna aplikasi sistem pakar diagnosa tersebut. Login, kelola user, kelola data gejala penyakit, kelola kasus, kelola terapi, mengisi form gejala,
melihat hasil diagnosa dan sesuai berdasarkan gejala. Pada use case diagram di atas terdiri dari dua faktor, yaitu admin dan user. Berikut penjelasan dari tiap aktor. Admin adalah orang yang bertugas memiliki hak akses untuk melakukan pengolahan data. User adalah orang yang dapat melakukan mengisi form gejala dan melihat diagnosa. Perancangan basis data. Untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang mampu menyajikan data dapat saling berhubungan, maka diperlukan desain database yang baik agar nantinya data yang dianalisis dapat lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Implementasi sistem merupakan implementasi dari rancangan antarmuka sistem yang dibuat dalam bentuk layout atau mockup rancangan, kemudian diimplementasikan menggunakan framework CodeIgniter sebagai bahasa pemrograman. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui kesesuaian sistem dalam memberikan keluaran berupa diagnosa hama penyakit. Data yang diuji berjumlah 20 data. Analisis pakar. Hasil pengujian akurasi sistem dilakukan dengan membandingkan hasil analisa pakar dengan hasil analisa sistem. Hasil pengujian kuesioner pengguna. Dalam pengujian kuesioner ini menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data pengujian oleh pengguna. Data terdapat 10 orang responden, yaitu 1 seorang pakar dan 9 pengguna. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem yang dibuat menggunakan metode case-based reasoning dapat memberikan kemudahan kepada pasien dalam menggunakan aplikasi yang dibuat untuk melakukan konsultasi serta mendapat cara penanganannya yang mana didapatkan dari hasil rata-rata kuesioner yang sudah diisi dengan rata-rata sebesar 86,8%, serta sistem yang dibangun dengan menerapkan metode CBR mampu memberikan hasil yang baik dalam mendiagnosis penyakit paru-paru dengan persentase nilai sebesar 90%. Saran, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan metode lain agar mendapat tingkat akurasi yang lebih akurat dan lebih baik dalam mendiagnosa penyakit. Sistem dapat dikembangkan dengan menambah fitur-fitur yang belum terdapat pada sistem ini untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.